Baik, pada kesempatan ini saya coba untuk cerita tentang kiat bagaimana biar bisa mendapatkan benih pepaya yang bagus. Maksudnya yang bagus itu banyak orang yang mencoba buat benih sendiri, misalkan beli pepaya di pasar, beli pepaya, contoh pepaya California yang banyak di pasaran, beli pepaya yang bagus, kemudian diambil bijinya, dipotong jadi 3 ya, sepertiga di atas dibuang, yang bawah dibuang, diambil biji yang tengah, kemudian direndam, airnya yang tenggelam, biji yang tenggelam itu dipakai untuk benih, disemai, kemudian jadi bibit, ditanam di lahan. Ternyata setelah nunggu 2 bulan yang keluar pepaya yang gantung. Nah ini ya sebenarnya kalau keluarnya gantung ya berarti belum beruntung gitu. Kalau belum beruntung ya coba lagi gitu loh. Coba lagi. Ya itu memang ini secara teori ya. Saya dapat cerita dari yang sudah mencoba. Itu beberapa syarat untuk membuat bibit pepaya. Itu ada berapa poin yang perlu dilewati. Yang pertama syarat indukan. Syarat indukannya itu minimal 2 tahun. Jadi ngambil pepayanya, buah pepayanya itu bibit tanamannya minimal harus 2 tahun. Kalau di pasaran kan kita nggak tahu. Taunya buahnya ada yang bagus kita ambil. Padahal bisa jadi itu umurnya baru di 7 bulan atau di bawah 1 tahun. Sehingga berarti secara teori itu nggak masuk. Dari syarat umur nggak masuk gitu. Kemudian syarat yang kedua, radius 100 meter. Ya, 100 meter. Ke sana 100. Itu harus bebas dari pepaya jenis lain. Misalkan jenengan ini nanam pepaya California yang lonjong, karena yang dicari yang lonjong kan. Buahnya yang lonjong. Di sana ada mungkin di jarak 20 meter apa 50 meter ada pepaya jenis lain, ada pepaya gantung, ada pepaya yang Jawa lah, yang biasa itu harus dipotongi. Nah kita nggak tahu kalau misalkan di pekarangan kan bisa jadi di lingkungan tetangga kita ada yang jenis lain, sehingga itu tidak masuk untuk jadi syarat indukan pepaya itu nggak masuk. Kalau di khusus kebun bibit ya itu dikondisikan. Ada yang bentuknya pepaya yang bulat saja harus dipotong. Jadi yang benar-benar di situ tanaman yang pepayanya yang jenis lonjong. Jadi yang pertama tadi umur, kedua radius 100 meter. Yang ketiga ya itu diambil yang tengahnya itu, sepertiga yang tengah. Itu seandainya mau dicoba, barangkali sudah ada tanaman pepaya yang umurnya lebih dari 2 tahun, silahkan dicoba. Lah di BPP Sambung Macan itu ada yang waktu itu umurnya sampai 6 tahun. Di 2 tahun itu saya nyoba, 2 tahun lebih saya nyoba, saya ambil bijinya, saya semai jadi bibit, saya tanamkan di luasan 1 patok, itu populasinya 350. Ternyata jumlah yang berubah itu sesuai dengan prosentase. Kalau yang kami tanam kemarin kan benihnya benih yang berlabel ya dari IPB.
itu 75% itu larinya nanti ke jenis pepaya yang lonjong. Yang 25% itu jenis yang bunder. Terus varietas lain itu yang daunnya lebar, nggak ada jarinya itu. Kemudian Thailand juga ada yang besar-besar itu. Kemudian yang gantung pun ada. Tapi dari 1000 itu kemarin sekitar 12 pohon. Berarti 0,12. Nah itu tetap nanti ada jenis pepaya lain yang dalam satu buah tadi. Kemudian saya coba amati dari biji yang saya semai tadi, saya tanam 350 pohon, itu persentase yang 75% itu lonjong. Sehingga kami menyimpulkan ternyata dengan umur yang 2 tahun lebih itu tingkat kemurniannya itu jauh lebih bagus. Kalau jenengan beli di pasar, ditanam kok jadinya gantung, bisa jadi itu umurnya masih di bawah 2 tahun. Itu. Nah, kemudian yang tanaman satu pohon tadi di BPP itu ada satu pohon sampai 6 tahun. Itu saya dari hasil uji coba yang 350 pohon itu, saya setiap ada buah itu enggak saya jual buahnya. Saya ambil bijinya, saya semai, dan alhamdulillah itu kondisi tanaman masih stabil gitu. Sehingga saya selalu berpesan tolong pepaya itu dirawat. Pernah di musim kemarau daunnya itu habis, tinggal tangkai tulang-tulang dari daun tadi. Pernah sudah ditumpui sampah, itu mau dibakar. Terus itu kebetulan ada yang bantu saya, belum tahu kalau pepaya itu saya anggap jadi ATM saya gitu loh. Kan dari bijinya itu saya semai jadi bibit dijual. Lah itu ATM saya di situ. Nggak tahu ditumpui sampah mau dibakar. Ojo dibakar. Loh kuwi duitnya. Dari bijinya itu terus gitu loh. Ya memang pas musim kemarau kurang air, efeknya seperti itu. Tapi setelah ada hujan itu kembali normal sampai bertahan sampai 6 tahun. Nah 6 tahun lebih itu karena panennya sudah tinggi, dulu dia patah busuk, sehingga ya ada pengalaman di situ. Ternyata benar secara teori syarat-syarat indukan pepaya untuk benih itu harus 2 tahun. Kemudian radius di sekitar itu harus bebas dari jenis lain, itu ternyata benar. Sehingga kalau jenengan mau mencoba membuat benih sendiri, minimal ya 2 tahun tadi gitu. Minimal 2 tahun lah tadi. Lah satu pohon itu kenapa bisa sampai 6 tahun, saya juga masih penasaran. Padahal di depan BPP, sekitar BPP itu dulu ya saya tanami pepaya bareng gitu loh. Saya nanam bulan Mei, buahnya pas banyak-banyak seperti itu, melewati November, Desember, Januari, Maret mati. Itu pengalaman di BPP seperti itu, karena musim hujan, airnya nggak bisa keluar, terjadi genangan air, sehingga waktu itu ya belum panen gitu. Buahnya banyak, belum panen sudah mati. Sehingga saya nggak terlalu yang lahan depan itu kalau nanam pepaya ini kalau nanti bisa melewati bulan Maret kok bertahan hidup ya berarti ya bagus gitu. Kalau enggak ya wes sudah di situ lahannya terlalu rendah, tanahnya tanah hitam, sehingga dampaknya ya untuk pepaya kurang bagus. Makanya yang di belakang nanti ini kan yang ditanami yang petakan yang atas ya, yang di Teknopark ini. Kalau misalkan nanti bawah mau ditanami,
Ini nanti resikonya ngelewati Januari sampai Maret karena tanah yang di bawah agak rendah. Biasanya genangannya cukup lama. Ya nggak usah dipaksakan untuk pepaya yang 1 petak di atas. Itu yang di pepaya yang 1 pohon kok bisa bertahan 6 tahun, waktu sudah roboh baru saya coba bongkar di tanah di bawahnya itu. Ternyata di bawahnya itu tidak ada tanahnya. Di bawahnya itu ada pasir, ada pecahan genting, bata merah yang ditimbun di situ. Sehingga kami menyimpulkan lahan untuk atau media untuk tanam pepaya itu sebaiknya tanah media yang mudah untuk membuang air gitu. Yang tanah hitam, khusus tanah hitam itu kerendam air, efeknya bisa mati, akar busuk mati. Tapi yang ada pasir, ada genteng, ada bata merah, kalau jenengan punya di pekarangan yang tanahnya uruk seperti itu, ya cocok untuk pepaya. Bagus. Dicoba aja nanti. Itu pengalaman tentang pepaya California. Monggo silahkan. Ada pengalaman dulu pernah orang beli bibit di tempat saya. Dia nanam pepaya hanya 50 pohon. 50 pohon di pekarangan. Waktu itu ya belum tahu jualnya kemana. Ternyata jualnya itu sudah ada bakul yang datang dan dia hanya menyediakan timbangan di samping rumahnya. Bakul sudah datang, milih buah yang benar sudah layak panen, timbang totalan. Seperti itu. Dia fokus ngerawat bagaimana biar tanah ini tidak tergenang air. Karena kalau sampai kegenang air ya efeknya akar busuk layu mati. Gitu pengalaman pepaya. Diusahakan lahan harus mudah buang air. Kemudian jarak tanam idealnya 2,5 kali 3 meter. Saya kira cukup penjelasan tentang pepaya California. Terima kasih, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan? Untuk pembuatan bibit biasanya kan kasus kan sering buat atas California. Untuk kalau ada isinya itu untuk mendeteksi sudah 1 tahun atau 2 tahun itu ada warnanya bukan enggak? Warna isinya itu, kalau kita mau detail lah. Kalau ciri-ciri dari buah biji itu kami belum bisa membedakan. Selama ini ya sama, hampir sama gitu. Sehingga kalau pengen melihat ini sudah umurnya 2 tahun atau layak untuk jadi bibit, ya harus lihat tanamannya gitu. Kalau tingginya sudah mencapai 2 meter itu biasanya sudah mendekati umur 2 tahun. Maksudnya dalam kondisi tanaman itu dapat sinar penuh. Maksudnya di 2 meter sinar penuh, dapat full sinar itu biasanya kisaran sudah umur 2 tahun. Tapi kalau nanamnya di barat rumah, maksudnya di samping rumah tapi di sisi bagian barat, itu baru 6 bulan saja sudah 3 meter lebih. Karena biasanya pepaya itu nyari sinar. Dia akan tumbuh cepat, tinggi. Kok enggak berbuah ya? Sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan itu kok enggak berbuah. Karena dia nyari sinar ya, dia akan tinggi dulu gitu. Tapi kalau sudah tinggi nanti baru buah. Kalau sinar full di umur 1 bulan biasanya sudah mulai buah yang pertama. Nah ini
cerita lagi tentang pepaya California. Itu boleh nanti saya cari bunga pepaya yang ada bunga pepaya jantan, betina, dan satu lagi apa? Banji. Ya, ada bunga jantan, betina, banji. Ini yang dicari bunga apa nanti? Nanam pepaya itu. Yang dicari yang betina. Kita nanti cari bunga pepaya. Mungkin di situ ada ya. Jadi ada pepaya itu ada bunga jantan, betina, dan banji. Banji ini bunga lengkap atau hermaprodit lah bahasa. Tapi ya untuk memudahkan kita menghafal itu ya bunga banji. Nah dari ketiga bunga ini yang dicari bunga apa kira-kira? Yang dicari jantan. Kalau jantan itu berarti kan hanya benang sari, gitu. Jantan kan benang sari ya. Kalau betina itu apa? Bunga betina putih. Kalau yang banji, dua-duanya ada. Dua-duanya ada, benar itu. Kalau yang jantan itu nanti jadinya apa? Gantung. Jadinya gantung gitu loh. Karena nggak ada calon buahnya kan, putihnya kan nggak ada gitu. Nah, yang dipertanyakan antara bunga betina dan yang lengkap banji tadi itu yang dipilih yang mana gitu. Yang dicari yang komplit, Pak. Berarti yang banji. Ya betul, tapi di pepaya kalau yang bunganya itu hanya putih saja, itu nanti jadinya apa buahnya? Lonjong atau bunder? Biasanya bunder. Berarti nanti yang banji biasanya lonjong bunder. Pernah ya beli pepaya tapi buahnya itu bunder semua gitu Pak. Ya, biar nanti mudah-mudahan ada nanti pepaya contoh bunganya. Kita akan. Nah ini ada pengalaman waktu itu saya ke mana? Dolan ke Petanahan Kebumen. Barangkali ada yang sudah pernah ke sana. Di sana kan ada teman yang nanam pepaya, jumlahnya lumayan banyak. Waktu itu saya ke sana itu coba menghitung sambil jalan gitu, ada 1000 pohon. 1000 pohon itu yang bunder itu hanya 2 pohon. Nah di pasaran pepaya California itu sebenarnya yang laku di pasaran itu yang jenisnya yang lonjong. Gitu. Harganya biasanya lebih tinggi, lebih bagusan yang lonjong. Karena yang bunder itu menurut mereka itu koyo kates biasa gitu loh. Padahal yo sama-sama Californianya. Sehingga petani di sana itu ya dia tetap fokusnya nyari pepaya yang lonjong. Yang lonjong. Kemudian saya datang pas keliling kebun lihat, Pak, saya nanya, Pak, iki buah pepaya iki sing bunder kok mung iki karo iki ya? 2 pohon. Dari 1000 pohon itu hanya 2 pohon. Nah, terus jadi saya sudah nanam tanpa ngerti yang dipraktekkan. Saya ke Kebumen nanya dan bapaknya langsung jawab, kalau jenengan nanam 1000 pohon, ya toh,
1000 pohon, itu siapkan bibit sebanyak 1400. Nah, dari situ langsung, ya bener gitu. Bener, saya kan nanam 1000 pohon itu 75% jadinya yang lonjong. Yang 25% berarti kan 250 pohon itu jadinya campur gitu loh. Ada yang bunder, ada yang gantung. Jadi kalau nanam 1000 pohon, siapkan bibit 1400. Nah, caranya itu ternyata di sana itu diadakan kegiatan yang namanya seleksi bunga. Seleksi bunganya gini, waktu tanaman itu sudah umur 1 bulan, itu sudah ada keluar bunga yang pertama. Kalau normal itu sudah keluar. Nah, pada saat sudah keluar bunga, itu sudah bisa dilihat walaupun ukurannya kecil gitu loh. 1 lidi itu sudah bisa dicek. Ambil bunganya, dibuka. Ini bunganya betina atau banci gitu loh. Kalau gantung jantan sudah kelihatan, bunganya panjang kan, mau tidak mau ya dicabut gitu. Walaupun udah buatannya segini ya cabut, ganti bibit baru. Nah ini yang seleksi ini mencari yang antara betina dan banci tadi. Kalau diambil bunganya dibuka kok jadinya bunganya betina, ini dicabut apa dirawat? Rawat. Mencari yang lonjong ya harus dicabut. Yang jadi lonjong itu yang betina apa banci? Yang banci. Ya, nanti kita akan nyari bunga pepaya yang ada di sekitar sini. Yang betina itu biasanya jadinya nanti yang bulat. Betul, yang bulat. Sehingga karena di pasaran yang dicari yang lonjong, berarti yang dirawat itu bunga yang banci. Yang bunga betina itu harus dicabut. Karena tadi prosentasenya 250, berarti sangat dimungkinkan nanti yang dicabut ada 250 pohon. Cabuti, ya makanya itu bisa 1000 pohon yang bunder hanya 2 gitu loh. Cabuti, ditanam lagi tanpa memperhitungkan ini nanti jadinya lonjong atau bunder, pokoknya gak peduli, ditanam gitu loh. Nanti di 1 bulan cek lagi. Kan 250 ya, berarti masih kalau 400 itu masih 140. Itu untuk cadangan yang 250 yang terakhir ini tadi. Seperti itu. Sehingga dari 1000 pohon kok bisa 2 itu mungkin sampai wis iki wis daripada nyulamna ditokne wae seperti itu. Nah ini pengalaman. Jadi untuk pepaya California yang skalanya besar itu ternyata ada agenda, ada kegiatan yang namanya seleksi bunga. Itu untuk mencari bunga pepaya yang jenisnya banci. Kalau untuk pepaya California ini berbeda dengan pepaya Thailand atau yang lainnya. Ya mungkin ini ya sudah diatur ya. Pepaya California itu di awal-awal pertumbuhan tunas airnya itu banyak sekali. Nah ini saya juga untuk seleksi itu pernah mempraktekkan bahwasanya yang dicari kan yang bunga banci ya. Pada saat pepaya itu tunas airnya banyak, itu bisa untuk jadi tanda. Kita keliling
seleksi ngambil bunga, keluar bunga banci. Kita sudah tahu pepaya ini bunga banci, sehingga tunas air ini untuk dijadikan tanda bahwasanya ini sudah diseleksi dan bunganya banci, tunas airnya ini dirempel, dibersihkan. Pada saat nanti bersih, kita lewat di situ, oh ternyata ini jadinya sudah diseleksi gitu. Lah yang belum keluar bunga, belum diseleksi, ya dibiarkan saja gitu. Sehingga nanti kita lebih mudah untuk seleksi bunganya itu dari rempelan tunas air tadi. Ini khusus pepaya California seperti itu. Uniknya juga seperti itu. Jadi tunas air itu kalau banyak itu dijual ke pasar itu juga laku. Diuntili kaya bayem kae. Satu ikat ya 750.000 rupiah itu juga laku. Itu untuk pepaya California. Ada kegiatan seleksi bunga, sehingga harapannya dari tanaman pepaya yang kita rawat sebelum terlanjur sampai nanti panen, saya sudah ngalami sendiri bahwasanya tanpa ada seleksi itu juga menyedihkan, karena yang 250 pohon tadi, 25% tadi di pasaran kurang diminati, sehingga ngerawate sama tapi jualnya susah gitu. Makanya sebaiknya kalau nanam skala besar perlu ada kegiatan seleksi bunga. Harapannya nanti bisa lonjong semuanya. Itu beberapa teknis untuk bisa mendapatkan pepaya yang lonjong. Mungkin ada juga cara lain yang ya mungkin hitung-hitungannya hampir sama ya. Daripada kita seleksi bunga kemudian cabut tanam lagi, kayaknya lebih enak tanamnya dua-dua semuanya gitu. Maksudnya dua-dua semuanya, nanti pada saat keluar bunga hasil seleksi itu sudah kelihatan ada salah satu bagian tanaman yang dipotong. Misalkan 2 pohon, nanam dari awal itu 2 pohon semuanya gitu. Bibite ratuku gawe dhewe gak popon. Gitu. Nanam 2 pohon, umur 1 bulan sudah keluar bunga, seleksi, oh ini banci. Ini banci. Dua-duanya banci, ya wis ngalah gitu. Salah satunya dipotong. Kenapa harus dipotong? Ya ini jenengan ngerawat 1 pohon sama 2 pohon yang satu tempat, itu secara hitung-hitungan nanti hasil akhirnya sama gitu. Ini buahnya banyak tapi biasanya nanti kecil-kecil. Tapi kalau 1 pohon buah nggak banyak tapi ukurannya besar. Kalau 2 pohon ini nanti ada betina, ada banci, yo yang betinanya dipotong. Kalau betina semuanya, ya resiko gitu loh. Itu cerita sedikit tentang pepaya California dan cara perbanyakannya tadi dengan menggunakan biji bisa, kemudian pepaya itu juga bisa dicangkok. Masih penasaran? Ya nanti di rumah aja kan. Prinsip nyangkoknya sama. Batang, kemudian disayat tengah pinggir disigar, disayat. Kemudian bekas sayatannya ini diganjel pakai kayu, sehingga nanti bekas sayatannya agak nggak nempel gitu. Baru nanti dibungkus tanah. Itu nanti di 1 bulan sudah bisa jadi bibit. Biasanya kalau mau nyangkok nyari ya yang langsung nyari yang lonjong. Yang gantung jangan dicangkok. Buat apa? Yang gantung kan
hanya bunganya saja. Jadi salah satu kelebihannya angkok bisa menentukan langsung jenis pepaya itu yang bunganya banci tadi. Itu penjelasan dari kami tentang pepaya California. Saya kira cukup. Terima kasih. Tonton terus video kami. Tonton terus. Ini bisa di-cut, Mas. Tonton terus video kami dan jangan lupa subscribe dan share ke teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.